Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dengan nomor BP 17 10 11 52 62 0116. Hari ini Selasa tanggal 9 Maret 2021 akan dilaksanakan presentasi laporan skripsi dengan judul Rancang Bangun Media Pembelajaran Pengenalan Huruf, Angka, Warna, dan Bentuk Bangun Datar menggunakan permainan puzzle untuk anak usia dini berbasis mikrokontroler Arduino dan modul suara. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji, yaitu Ibu Retno Devita Eskom Mkom dan juga Ibu Ruri Hartika Zain Eskom Mkom. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi skripsi ini. Baiklah, saya akan langsung saja membahas poin yang pertama, yaitu alasan mengapa saya memilih judul ini. Yang pertama, latar belakang masalah. Masa usia dini merupakan periode emas atau golden age bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Sebab pada periode ini adalah tahun-tahun berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulans terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif, maupun sosialnya. Untuk itu, pendidikan anak usia dini dalam bentuk pemberian rangsangan-rangsangan atau stimulasi oleh orang tua, guru, dan lingkungan terdekat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan dan perkembangan anak agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan fasenya. Media pembelajaran yang digunakan di RA Darul Ulum Karsa Pemuda terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama alat peraga edukatif, yang kedua alat permainan outdoor, dan ketiga paket majalah. Nah, penggunaan media pembelajaran yang seperti ini tidak jarang ditemukan pada sebagian anak-anak yang mengalami titik kejenuhan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan alat media pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang berbeda, yaitu membuat alat yang berbasis permainan yang dapat memicu daya tarik anak-anak untuk belajar. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat suatu sistem pembelajaran untuk mengenal huruf, angka, warna, dan bentuk bangun datar berupa permainan puzzle yang terbuat dari kayu. Pada alat ini dirancang dengan sedemikian rupa dengan input berupa sensor infrared dan output berupa suara, tampilan bentuk huruf dan angka, serta notifikasi benar atau tidaknya puzzle yang dicocokkan pada LCD, serta dengan adanya soal-soal matematika dasar agar anak usia dini dapat mengukur kemampuan dalam berhitung. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul Rancang Bangun Media Pembelajaran Pengenalan Huruf, Angka, Warna, dan Bentuk Bangun Datar menggunakan permainan puzzle untuk anak usia dini berbasis mikrokontroler Arduino dan modul suara. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu yang pertama, bagaimana membuat media pembelajaran mengenal huruf, angka, warna, dan bentuk bangun datar untuk anak usia dini yang dapat meningkatkan minat belajar anak. Yang kedua, bagaimana LCD dapat menampilkan bentuk huruf dan angka. Yang ketiga, bagaimana sensor infrared bekerja untuk membaca puzzle sebagai input pada alat ini. Yang keempat, bagaimana cara kerja DF player untuk mengontrol speaker sebagai penghasil output suara. Yang terakhir, bagaimana node MCU ESP8266 bekerja sebagai penghubung antara mikrokontroler Arduino Mega dengan Android. Selanjutnya yaitu batasan masalah.
Yang pertama yaitu sensor infrared digunakan untuk mendeteksi puzzle huruf, angka, warna, dan bentuk bangun datar. Yang kedua, media tes menggunakan speaker, dan modul MP3 digunakan untuk menyimpan file-file audio. Yang ketiga, menggunakan Android sebagai media pembelajaran berupa soal-soal matematika dasar. Yang keempat, mengaplikasikan LCD sebagai output yang dapat menampilkan bentuk huruf dan angka. Yang kelima, node MCU ESP8266 digunakan sebagai penghubung antara mikrokontroler Arduino Mega 2560 dengan Android. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa hipotesa, yaitu yang pertama, dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Mega sebagai alat pengontrol, diharapkan dapat membantu alat untuk beroperasi dengan baik, sehingga alat dapat diimplementasikan pada era Darul Ulum Karsa Pemuda. Yang kedua, diharapkan dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Mega 2560 dapat membaca input dan memproses dengan baik sehingga menghasilkan output pada LCD dan speaker. Yang ketiga, diharapkan dengan menggunakan node MCU ESP8266 yang dilengkapi dengan WiFi yang dapat terhubung ke internet, sehingga hasil yang didapatkan pada Android dapat ditampilkan ke LCD. Selanjutnya, diharapkan dengan menggunakan sensor infrared dapat membedakan bentuk puzzle pada alat ini. Yang terakhir, dengan menggunakan modul MP3 sebagai format file dan speaker sebagai alat untuk mengeluarkan suara pada alat. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan alat ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memudahkan guru dan orang tua dalam mendidik anak-anak untuk mengenalkan huruf, angka, warna, dan bentuk bangun datar. Yang kedua, untuk memudahkan anak dalam menghafal huruf, angka, warna, dan bentuk bangun datar. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat anak dengan adanya media tes dan contoh soal pada Android. Yang keempat, memanfaatkan sensor infrared dalam pembacaan puzzle agar alat dapat bekerja. Yang kelima, agar DF player dapat dimanfaatkan untuk mengontrol speaker sebagai penghasil output suara. Yang selanjutnya, mengaplikasikan node MCU ESP8266 sebagai penghubung Arduino Mega dengan Android. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dalam perancangan sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi penulis, dapat meningkatkan kemampuan serta keahlian penulis dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dan mencari solusinya serta terus mengembangkan alat yang telah dibuat. Yang kedua, untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan Arduino Mega 2560, sensor infrared, Android, dan lain sebagainya. Bagi program studi, yang pertama, alat yang dirancang merupakan salah satu contoh pengaplikasian pada mata kuliah yang telah dipelajari seperti mikrokontroler, interface, dan elektronika. Yang kedua, dengan penelitian ini diharapkan dapat memotivasi bagi mahasiswa sistem komputer, ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi komputer, agar mampu merencanakan alat yang akan datang. Bagi masyarakat, yang pertama, untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa seiring pertukaran zaman, teknologi akan semakin berkembang dan maju. Yang kedua, dengan adanya perancangan sistem ini diharapkan dapat membantu guru maupun para orang tua dalam mendidik anak-anak. Selanjutnya, konteks diagram. Di sini menggunakan button pengenalan sebagai input yang berfungsi untuk mengaktifkan mode pengenalan. Yang kedua, infrared yang berfungsi untuk mendeteksi puzzle.
Yang ketiga, button media test yang berfungsi untuk mengaktifkan media test. Yang keempat, yaitu button soal yang berfungsi untuk mengaktifkan button soal. Yang kelima, Android yang berfungsi untuk menyediakan soal. Yang keenam, yaitu node MCU ESP8266 yang berfungsi untuk mengirim data dari Android ke Arduino. Selanjutnya yaitu outputnya yang berupa LCD. Yang kedua, modul DF player. Ketiga, speaker. Selanjutnya Arduino yang berfungsi untuk pusat pemrosesan sistem yang mengendalikan segala komponen yang terhubung pada pin-pin Arduino. Yang terakhir yaitu modul program yang melakukan pembacaan terhadap pin-pin Arduino, baik pembacaan terhadap sinyal input, memberikan instruksi untuk mengaktifkan pin output. Selanjutnya yaitu data flow diagram. Di sini button pengenalan mengirim sinyal untuk mengaktifkan mode pengenalan. Kemudian infrared mengirim data puzzle yang terdeteksi, lalu hasil sinyal digitalnya dikirim ke Arduino Mega. Selanjutnya Arduino Mega akan mengirim data ke modul program, kemudian modul program akan mengirimkan instruksi ke Arduino Mega. Selanjutnya Arduino Mega akan mengaktifkan modul I2C, yang kemudian modul akan mengirimkan sinyal output ke LCD 16x2 untuk menampilkan bentuk huruf dan angka, warna, dan bentuk bangun datar, hanya namanya saja. Arduino Mega akan mengaktifkan modul DF player, yang kemudian modul akan mengirim sinyal output ke speaker untuk mengeluarkan suara yang sesuai dalam penyimpanan data DF player. Selanjutnya button mode test. Button akan mengirim sinyal untuk mengaktifkan mode test. Kemudian Arduino Mega mengirim data ke modul I2C. Kemudian modul I2C ini akan mengirim sinyal ke LCD untuk menampilkan karakter, dan DF player mengirim data ke speaker untuk mengeluarkan suara, kemudian akan mengirim data suara ke Arduino. Kemudian infrared akan mengirim data puzzle yang terdeteksi, lalu sinyal digitalnya akan dikirimkan ke Arduino Mega untuk diproses kembali. Selanjutnya Arduino akan mengirimkan data ke DF player, kemudian DF player akan mengirim sinyal ke speaker untuk mengeluarkan notifikasi benar atau tidaknya puzzle yang dicocokkan. Selanjutnya button mode soal. Button akan mengirim sinyal untuk mengaktifkan mode. Selanjutnya aktifkan Android dan buka aplikasi, lalu jawab soal yang ada. Kemudian Android akan mengirim data ke node MCU, kemudian node MCU akan mengirim data tersebut ke Arduino Mega. Kemudian Arduino Mega akan mengirim data ke I2C, kemudian modul I2C mengirimkan sinyal ke LCD untuk menampilkan notifikasi benar atau tidaknya jawaban dari soal yang diberikan. Kemudian Arduino Mega mengirim data ke DF player dan mengirim sinyal ke speaker untuk mengeluarkan suara notifikasi tersebut. Selanjutnya blok diagram.
Di sini ada power supply 5 volt sebagai input dan juga button pengenalan sebagai input, sensor infrared sebagai input, button media test sebagai input, button soal juga sebagai input, dan Android sebagai input. Untuk outputnya yaitu modul I2C yang diteruskan ke LCD. Output yang lain yaitu DF player MP3 yang akan diteruskan ke speaker. Selanjutnya flowchart. Inisialisasi. Yang pertama yaitu start. Yang kedua yaitu inisialisasi button pengenalan, button test, button soal, infrared, I2C, LCD, DF player, speaker, mode MCU, Android. Selanjutnya input, button pengenalan, button test, button soal. Selanjutnya, apakah mode pengenalan? Jika ya, maka inputnya infrared, kemudian infrared akan membaca puzzle, kemudian infrared mendeteksi puzzle, kemudian infrared mendeteksi puzzle. Selanjutnya akan mengirimkan data ke I2C, LCD, DF player, speaker. Output ke LCD yaitu bentuk puzzle, output speaker yaitu suara dari puzzle. Apakah mode tes? Jika iya, lakukan instruksi sebagai berikut. Inputnya speaker, infrared, LCD. Speaker mengeluarkan suara, LCD menampilkan karakter. Jika infrared sama dengan suara dari speaker, maka kirim data ke DF player, speaker. Outputnya speaker akan mengeluarkan suara benar. Jika tidak, kirim data ke DF player, speaker. Outputnya speaker akan mengeluarkan salah. Selanjutnya, apakah mode soal? Jika ya, maka lakukan instruksi sebagai berikut. Aktifkan hotspot pada Android. Kemudian modul WiFi akan otomatis terhubung. Kemudian pilih judul pada aplikasi Android, masuk ke soal, tekan salah satu button jawaban. Jika jawaban benar, maka kirim data ke I2C, LCD, DF player, speaker. Output pada LCD yaitu benar, speaker benar. Jika tidak, kirim data ke I2C, LCD, DF player, speaker. Outputnya di LCD akan tampil salah, di speaker keluar kata salah, dan ini akan melakukan perulangan. Jika ya, lakukan perulangan. Jika tidak, maka lakukan perulangan ke satu. Apakah mode pengenalan, apakah mode tes, apakah mode soal. Jika tidak, maka stop. Selanjutnya kesimpulan. Perancangan dan pembuatan hardware media pembelajaran telah dilakukan. Bagian-bagian alat yang telah dibuat terdiri dari Arduino Mega yang dapat berfungsi untuk mengendalikan suatu sistem secara terprogram. Yang kedua, infrared dapat digunakan untuk mendeteksi puzzle dan membedakan bentuk puzzle berdasarkan jarak. Yang ketiga, dengan menggunakan LCD 16x2 pada perancangan alat ini dapat menampilkan bentuk dari huruf dan angka sebagai penampil kata dari bentuk bangun dari puzzle yang telah dicocokkan, serta notifikasi benar atau salah pada mode soal. Selanjutnya, DF player dapat memberikan informasi berupa suara apabila puzzle terdeteksi.
dapat memberikan perintah berupa suara huruf, angka, bentuk bangun datar, dan warna pada mode tes. Selanjutnya, aplikasi soal matematika pada Android menyediakan soal dan jawaban secara acak. Yang terakhir, dengan menggunakan node MCU ISP8266 dapat menghubungkan dan mengirimkan data berupa notifikasi benar atau salah dari soal yang dijawab pada aplikasi Android dengan membuat servernya terlebih dahulu pada Adafruit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.